dihadiri berapa orang? Ya. Imam Syafi'i mengatakan 40 orang. Imam Malik 12. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi mengatakan 3. Ya, bersama imam jadi 4. Nah, ada lagi yang lebih ekstrem lagi. Cukup 3 orang. 1 imam, 2 makmum. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 3 orang, 1 jadi imam. Ya, berarti 3 orang. Jadi 3, 4, 12, 40. Jadi mana nih yang benar nih? Ya, itu lihat tuh, namanya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf antar para ulama. Tuh masalah-masalah fikih banyak ikhtilaf. Banyak perbedaan pendapat. Yang jelas tidak ada batasan. Ya, belum ditemukan batasan ya dalam hadis harus sekian orang belum ditemukan. Tapi ini ijtihad saja. Ijtihad saja. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan minimal 40 orang? Imam Syafi'i berdasarkan hadis ya yang mengatakan fi kulli arba'ina fasa'idan jum'ah. Ya, setiap terkumpul 40 orang atau lebih bisa didirikan Jumat, sholat Jumat. Tapi hadisnya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kenapa? Karena hadisnya tidak sahih. Terus kenapa Imam Malik mengatakan itu 12 orang? Imam Malik yang mengatakan bahwa 12 orang ini diambil dari mana? Diambil dari hadis Jabir tentang khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal ketika bersamaan dengan datangnya rombongan dagang. Ya, rombongan dagang datang, Rasul lagi khutbah, ditinggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Ya, bukan sendirian, dan tinggal 12 orang saja. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, ternyata Imam Ahmad juga berpendapat bahwa tidak bisa didirikan sholat Jumat kalau tidak terkumpul 40 orang. Ya, karena hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu 40 rajul. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu mendirikan sholat Jumat, mereka jumlahnya ada 40 orang. Dan belum ada hadis yang mengatakan itu kurang dari 40 orang. Ya, itu. Tapi dua-duanya hadisnya tidak sahih. Seperti diketahui kalau dasarnya tidak sahih ya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya. Nah, Imam Malik itu atau ulama Malikiyah berpendapat itu 12 orang. Dasarnya mana? Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh jamaahnya. Saat itu Rasulullah khutbah, jamaahnya meninggalkannya karena berebut barang dagangan dari luar. Itu jamaah yang masih menunggu Rasulullah khutbah ada 12 orang. Itu di awal-awal ya, di awal-awal. Tapi ini kejadian ini bukan kejadian berulang, kejadian sekali-kalinya kejadian, dan itu secara kebetulan. Ya. Nah, yang secara kebetulan ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Ya. Oh, tapi hadisnya sahih meskipun sahih tidak bisa dijadikan alasan yang kuat. Kenapa? Karena kejadiannya cuma sekali dan tidak berulang. Dan itu secara kebetulan saja. Di samping itu di awal-awal. Ya. Seperti misalnya hadis di mana para sahabat habis takbir ngobrol gitu. Itu nggak bisa dijadikan sandaran hukum itu. Meskipun hadisnya sahih. Kenapa? Karena itu di awal-awal ya.
ketika belum ada ayat-ayat yang turun melarang berbicara saat sholat. Ya. Tuh, jadi yang 20, yang 40, 12 itu masing-masing tidak bisa dijadikan sandaran Al-Quran. Nah, tinggal Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini muridnya, murid besar dari Imam Abu Hanifah. Apa katanya? Paling sedikit 3 orang. Selain imam, berarti 4 orang. Ya. Kenapa? Karena itu jumlah terkecil untuk jamak. Ya. Itu ya. Nah, sedangkan Al-Qadhi Abu Yusuf, juga ini sahabatnya Abu Hanifah, ya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu pendapatnya bisa dengan 3 orang, 1 orang saja, ya, 1 imam, 2 makmum. Kenapa? Karena ada hadis, idza kanu salasatan fa ummuhum ahaduhum. Kalau ada 3 orang, 1 orang yang jadi imam. Berarti apa tuh? Berarti 3 orang, ya 3, 4. Ya. Nah, ini umum sifatnya untuk semua sholat. Ya, baik sholat Jumat maupun sholat jamaah yang lain. Ya, itulah. Pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Hadis. Ya, jadi itu yang apa namanya? Kemarin saya berbicara tentang bid'ah itu. Semua hal-hal yang dinilai ada unsur bid'ah di situ harus dikompromikan. Maksudnya harus dihadapkan pada urusan mana ini. Ini masalah agama, ini masuk urusan fikih. Apa masuk urusan akidah? Masuk urusan fikihnya itu apa? Ibadah, apa muamalah, munakahat, jinayat. Banyak urusan fikih. Atau ini masalah budaya. Masalah cara menuntut ilmu dan seterusnya itu budaya. Sebelum Islam datang ya sudah ada bagaimana caranya menuntut ilmu. Itu waktu Belanda mau apa istilahnya ya? Mau membalas jasa bagaimana istilahnya. Jadi pemerintah Belanda itu dikritik oleh rakyatnya. Kita ini dapat banyak dari Indonesia, tapi masyarakat Indonesia ini bodoh. Enggak diajari dengan baik. Jadi Belanda mau berterima kasih kepada Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mau memberikan pendidikan. Perbaikinya dari si pendidikan, dan itu yang paling tepat. Akhirnya bagaimana? Apa yang dilihat oleh Belanda? Dilihat oleh Belanda, sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, yang pertama kali dilihat adalah di sistem pendidikan di pesantren. Mereka katakan nggak bisa. Sistem pendidikan di pesantren itu berantakan. Ya, berantakan. Harus sistem sekolah. Ya, harus sistem sekolah. Itu. Harus sistem sekolah. Lihat, jadi pesantren jalan, sekolah jalan. Tuh, Muhammadiyah itu yang mengambil sistem Belanda. Ya, sistem sekolah. Dapat. Jadi kalau Muhammadiyah dapat kucuran dana dari Belanda itulah. Ya, karena mengikuti cara apa namanya sistem pendidikan di Belanda. Dan itu bagus. Nah, yang seperti ini masuknya di urusan budaya. Ya, nggak bisa kita katakan, oh sekolah ini beda.
Zaman Rasul nggak ada sekolah kelas 1, kelas 2, SMP, SMA. Gak serta-merta seperti itu. Oh, ada hadisnya gini-gini. Ya, ini ya betapa rumitnya kan. Jadi semuanya harus dimasukkan pada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya di mana? Karena paling banyak urusan agama ini masuknya di urusan fikih. Nah, jadi definisi tentang bid'ah atau hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah itu harus dihadapkan pada urusan fikih, masuk fikih apa tidak. Itu kenapa? Karena kalau urusan fikih banyak toleransi dalam fikih. Ya, saya sering katakan kalau urusan fikih ini kita harus berlapang dada. Ya, banyak toleransi dalam fikih itu. Fikih itu mengenal adaptasi fikih, toleransi fikih. Tuh. Terkadang ya kaedahnya benar, tapi penerapannya yang serampangan. Penerapannya serampangan. Ya. Sekarang ya, misalnya ikuti kaidah itu. Itu banyak bertabrakan. Sekarang lihat, kalau musim tarawih di bulan Ramadan, lihat di Masjidil Haram. Kalau 10 hari terakhir itu habis tarawih pulang, nanti tengah malam itu sholat lagi. 17 rakaat rata-rata. Kalau sudah khatam Quran, doanya panjang bisa 1 jam. Doa khotmil Quran. Doa khotmil Quran itu nggak ada di hadis. Nggak ada di hadis. Satu, terus yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'in tidak melakukan doa khotmil Quran di qunut. Ya, di qunut sholat witir ya, di bulan Ramadan itu. Nah, mengikut kaidah bid'ah itu bid'ah. Sesat, masuk neraka. Lihat tuh. Nah, kalau ikut kaidah itu, tapi kalau ikut toleransi fikih, beda lagi urusan. Ya, jadi mesti bijak-bijak ya, para ustadz yang pada pinter baca teks Arab. Ya, karena jangan satu hal yang dia diperintahkan oleh Allah malah menjadi sesat. Misal itu diperintahkan Allah. Itu kalau ikuti definisi bid'ah dan kita telan mentah-mentah, tidak dikonfrontasikan dengan toleransi, maka banyak yang sesat. Misal doa habis sholat wajib. Cari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat wajib berdoa? Lihat, nggak ketemu, hasilnya apa? Beda. Doa habis sholat jadi sesat, masuk neraka. Ya kan itu. Ya masuk akal. Jadi Islam ini isinya neraka terus. Berdoa saja jadi neraka. Ya Allah. Ya. Baik. Jadi masih difaham. Ya, tapi saya tidak bicara ini salafi apa enggak lah. Ini siapa saja. Bukan urusannya salafi, bukan salafi. Yang sono juga pada sembrono. Masa iya orang maulidan pada joget Paraguay, pada dansa itu apaan itu? Gak boleh. Yang itu tuh yang membawa maksiat. Gak boleh, haram. Nah, sekarang kita masuk di hadis nomor 380. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat yang agung alaihi kepadanya, wasallam, dan memberikan keselamatan. Karena merupakan kebiasaan beliau yastaghfiru,
memohonkan ampun lil mukminina untuk orang-orang yang beriman, yang laki-laki, wal mukminat, orang-orang beriman yang perempuan. Kulla jumu'atin, setiap Jumat. Rawahul Bazzaru bisnadin layyin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang lemah. Dicek hadisnya, ternyata dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, ini ya. Jadi yang jadi masalah ini karena ini dari Yusuf bin Khalid As-Samti ini. Yusuf bin Khalid As-Samti ini dhaif jiddan. Ini masalahnya. Ada di siapa? Ada di Yusuf bin Khalid As-Samti. Dalam kitab Taqrib disebutnya tarukuh, mereka meninggalkannya. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in mengatakan dia pendusta. Yusuf bin Khalid As-Samti. Jadi tidak dipercaya. Ya oke lah, orangnya tidak dipercaya. Tapi meskipun orangnya tidak dipercaya, apakah gara-gara orangnya tidak dipercaya, maka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman setiap hari Jumat itu jadi tidak terpuji? Ya, isinya baik kok. Ya, kenapa? Karena masalahnya ulama-ulama katakan kalau lemah sekali jangan diamal. Tapi kenapa kita mengamalkannya? Ya karena hadis mengatakan bahwa di hari Jumat itu ada saat-saat doa itu tidak ditolak. Ya, doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Peristiwa besar, momen terbesar di hari Jumat itu ketika imam mulai naik mimbar. Ya, ketika imam duduk terus dikumandangkan adzan. Adzan itu menggema di langit. Ya, memanggil orang-orang yang belum datang. Itu mulai terjadinya peristiwa terbesar dalam hari Jumat. Sampai kapan itu? Sampai sholat selesai. Jadi karena ada saat-saat doa itu tidak ditolak, ya berdoalah imam. Imam berdoa diaminkan oleh jamaahnya. Begitu kan? Apa doa yang paling berharga? Doa yang paling berharga adalah memohonkan ampun. Dikabul itu permohonan ampun, diampuni semua dosa-dosa jamaah. Oh, ya, satu nilai yang tak ternilai. Nilai yang sangat tinggi sekali. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, biasanya di dalam khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an, senantiasa membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yudzakkirun nasa, beliau mengingatkan manusia. Rawahu Abu Dawud wa fi Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Asal hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi ya memang khutbah ini adalah arts, dia itu adalah seni. Bagaimana itu disebut seni? Karena kata-kata ini harus memperhatikan kata-kata yang hendak disampaikan, itu harus memperhatikan beberapa segi, beberapa sudut. Ya. Yang pertama adalah orang yang khutbah itu kan dia punya target. Targetnya apa? Targetnya misalnya agar kembali
membuka Al-Quran ketika ada peristiwa apapun. Misal, ya. Berarti apa tuh? Berarti mana menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Ya, dia harus kumpulkan tuh ayat-ayat tentang Al-Quran sebagai rujukan, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, dan seterusnya. Ya, nanti dibawakan Al-Quran agar didengar, dan dengan Al-Quran dibawakan itu sekaligus mengingatkan jamaah. Dia adalah seni karena tidak boleh disampaikan dalam tenggang waktu yang panjang, karena itu akan mengganggu ketenangan jamaah. Harus disampaikan dalam waktu yang tidak lama, tapi tujuan atau target itu bisa tersampaikan. Baik. Ini hadisnya sahih. Ya, sudah kita lewat ya hadis Abu Hurairah. Ya, ini sudah saya terangkan. Nah, baik. Ini ada informasi bagus dari saya. Sebagian ulama berpandangan bahwa wajib mendoakan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ya saat khutbah. Ada lagi yang mengatakan itu dianjurkan, tidak wajib. Ya. Nah, jadi kalau wajib ya tidak. Kalau dianjurkan atau sunnah boleh. Kenapa? Pertama, karena hadisnya dhaif. Ya, tentang mendoakan orang yang beriman itu. Terus yang kedua, ya, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu menunjukkan wajib. Ya, jadi yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan wajib. Ya, kalau merupakan itu menunjukkan sunnah. Kalau merupakan kebiasaan menunjukkan boleh. Nah, ini nih yang benar deh. Ya. Kita dihadapkan pada misalnya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah Rasulullah di mana Rasulullah meninggalkan satu hal yang kalau dia melakukan dia bisa. Mana contohnya sunnah tarkiyah? Rasulullah SAW habis sholat tidak membaca Yasin. Tidak membaca surat Yasin. Rasul tinggalkan itu. Jadi kalau orang membaca surah Yasin, itu berarti mengada-ada. Jadi itu bid'ah. Tuh, jadi repot ini. Ya, dengan munculnya istilah sunnah tarkiyah ini jadi repot. Repot banget. Tuh, maka istilah sunnah tarkiyah itu dibuang aja. Karena bikin repot. Artinya bikin nanti penilaian itu. Penilaian itu akan serampangan. Ya, ini nih memang mesti dikoreksi ini tulisan-tulisan para ulama. Yang tidak semuanya bisa bikin lega. Baik ya, ini yang enak nih ya. Jadi apa katanya? Tidak semua yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan wajib. Tapi dilihat, kalau hubungannya dengan ibadah, maka itu menunjukkan sunnah. Kalau hubungannya dengan adat atau kebiasaan, maka itu menunjukkan boleh. Kecuali ibadah-ibadah yang dalilnya jelas itu menunjukkan wajib. Ya. Dan tidak banyak. Baik. Ya, dari hadis yang sudah kita lewati ya, itu ada pesan bahwa imam itu penting untuk mendoakan kemenangan, kekuatan, mendoakan kejayaan, ya, mendoakan diterapkannya syariat di bumi Indonesia, misalnya kalau kasusnya Indonesia, di bumi pertiwi. Ya. Berdoa agar kezaliman itu sirna. Para musuh-musuh Allah itu bertekuk lutut. Ya.
Ya, berdoa agar bendera Allah itu berkibar di langit. Berdoa agar hukum-hukum Allah itu tegak. Berdoa agar agama Islam ini menyebar. Ya. Agar Al-Quran dan As-Sunnah ini mendarah daging di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Ya. Terus penting bagi imam untuk memperhatikan doa-doa yang sifatnya umum. Sifatnya umum untuk masyarakat. Ya, yang mencakup kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Ya. Bagus kalau doanya dari Rasul SAW, namanya doa maksur. Ya. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana ada saat-saat doa itu diijabah. Waktu-waktu yang utama. Ya. Apalagi di tempat-tempat yang suci seperti masjid. Ya. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan itu berdoa. Wah, saya habis sholat wajib nggak berdoa, ya sayang. Saya berdoanya sebelum salam, silakan ya berdoa juga. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Tidak bid'ah doa habis sholat wajib ya. Hadis nomor 382 ya. Ini yang saya mau terangkan yang ini. Itu ada mengisyaratkan bahwa di dalam khutbah imam itu atau khotib itu dianjurkan untuk memberikan peringatan, menasehati dengan Al-Quran. Nih Al-Qurannya nih mengatakan kita anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, ini adalah kitab yang mulia, kitab yang agung yang kami turunkan kepada Muhammad. Kitab yang penuh berkah agar manusia mentadaburi ayat-ayat Allah. Lihat. Agar manusia mentadaburi ayat-ayat. Ya. Meneliti, merenungi dan seterusnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar ulul albab menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Nah, ulul albabnya yang mana? Nah, itu beda bahasan lagi. Ya, kita sudah lewati hadis ya tentang seorang perempuan ya, yang hafal surah Qaf dari beberapa kali mendengarkan khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Ya, surah Qaf ini isinya banyak ya, banyak nasihat, ya, banyak ancaman, memberikan peringatan akan kematian, ya, tentang balasan kenikmatan yang abadi di surga, siksa yang pedih di neraka. Ya. Jadi Al-Quran ya Masya Allah, sebaik-baik pengajar Al-Quran, sebaik-baik pengajar yang meluruskan, yang mendidik, yang mengarahkan pada kebenaran. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah, memberikan panduan ya pada yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kami siapkan untuk mereka siksa yang pedih. Ya. Tentu ya seorang khotib yang mau menyampaikan khutbahnya, ya mesti pilih ayat-ayat yang sesuai. Ya.
Mesti pilih ayat-ayat yang sesuai dengan tema khutbah yang diusung. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, karena ini ini dulu supaya karena ini hukumnya. Tiga hadis. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan. Ya, saya tidak akan nambah yang segitu aja. Iya, dengan materi yang sudah disampaikan Ustaz. Nek wonten ingkang badhe tanglet monggo. Soal. Ustaz, Pak Yaya udah doktor. Alhamdulillah. Ya udah suruh kasih kajian. Iya, saya udah bilang sekali ngisi kajian dong. Silakan Bu Neneng. Nanti tak kasih Bu Neneng. Ya. Mana nggak ada yang tanya nih. Ya, ya. Dokter, mondok di kantor katanya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham Pak Ustadz. 3 kali khotbah hafal. Jadi setiap kali khotbah, bagaimana itu surat itu dibacakan semua atau bagaimana itu Pak Ustadz? Dibaca semua. Sambil dijelaskan ya mungkin ya. Belum tentu, cuma baca Quran aja. Belum tentu dibaca, belum tentu diterangkan. Qurannya aja dibaca itu. Rasul khutbahnya begitu, dibaca Qurannya 3 kali khutbah begitu. Ya. Dibaca Qurannya. Isinya lihat saja surah Qaf. Dahsyat sekali. Di kita ada nggak begitu Pak Ustadz? Ada, saya 2 kali mendengar itu. Oh. Tapi di Libya ya. Jadi Dr. Malik itu beliau kasih khutbah baca surah Qaf. Ya, saya dengar dia air matanya bercucuran sambil baca. Ya, kalau saya nggak nangis-nangis gitu. Sudah bicara yang di ayat-ayat tentang siksa, tentang itu tuh terasa tuh getaran. Dia perasaannya beda. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dulu. Sebentar, Pak Ustadz. Saya lagi jawab Bu Lydia dulu ya. Jadi 2 kali saya dengar. Oh, ya. Terus yang kedua, tapi beliau jelaskan sebentar aja, singkat sekali. Nah, yang kedua yang khutbah itu mahasiswa Libya, juga baca surah Qaf. Tapi dia terangkan dengan sangat detail sekali, dahsyat sekali. Belum pernah saya mendengarkan khutbah yang lebih dahsyat daripada dia di Libya. Pakai bahasa Arab. Mahasiswa. Luar biasa. Ya. Gini Pak Ustadz, ya. saya ditugaskan Bu Ana nih. Jadi saya lagi membaca-baca surat Qaf. Baru yang saya lihat itu di akhir kalimat, hampir semua berakhiran bukan Pak Ustadz. Yang Qaf kan yang ya sukun itu kan? Yang ya sukun, kemudian hanya beberapa aja yang di belakang 2 huruf terakhir dari ayat terakhir itu ya sukun nanti disambut sama huruf lain. Kemudian ada saya lihat cuman wa gitu kan. Saya tuh cari-cari di Google Pak Ustadz, apa rahasia di balik ini? So, walaupun secara bunyi gitu ya, tetapi apa di balik ini? Ini saya mau menyelesaikan tugas dari Bu Ana nih Pak Ustadz. Iya. Iya, luar biasa. Wal Qur'anil Majid. Ajib.
Iya. Merid, Nah, saya cari-cari di Google Pak Ustadz, apa sih rahasia di balik akhiran-akhiran ayat-ayat terakhir di akhiran di ayat-ayat terakhir itu nggak nemu-nemu saya Pak Ustadz. Kan saya perhatiin itu ada di pelajaran sastra, ya, namanya mauzun muqaffa. Ada. Sekolah lagi berarti. Mungkin dia. Ada kalau kita belajar. Carikan ilmunya sedikit aja Pak Ustadz buat pelepas rindu. Ya. Fi'lun mafa'ilun fi'lun mafa'ilun fi'lun mafa'ilun fi'lun mafa'ilun. Itu ada pola-polanya. Alhamdulillahilladzi khasara falan sa'id. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbiyallah khaira maliki musalliyan ala. Seperti itu. Jadi ada pola-polanya. Ada yang bahrul rajaz seterusnya itu. Ada pola-polanya, tapi Al-Qur'an itu bukan puisi, bukan prosa, bukan juga esai. Tapi semua yang menjadi syarat-syarat sastra modern terpenuhi oleh Al-Quran. Kalau ini kan ada ya syarat-syarat sastra modern, puisi modern dalam perkembangan sastra Arab. Al-Quran itu memenuhi itu semua. Memang mereka ambil dari Al-Quran. Dahsyat Pak Ustadz. Jadi saya pengen banget itu, karena itu mimpi-mimpi saya yang saya cari-cari di Google nggak nemu. Cari bahasa Arab kan nggak bakal ngerti. Belum ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia berbicara tentang sastra Al-Quran belum ada. Ya. Jadi ada namanya itu al-mauzun, al-muqaffa, qafiyah. Ya, qafiyah itu tentang bunyi akhir kata. Nanti ada ilmunya sendiri. Ya, silakan Pak Edi. Syukron Pak Ustadz. Ini ngobrol aja ya. Ini boleh ngobrol ngalor ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa dalam khutbah Ustaz. Iya. Saya cerita sedikit sebelumnya. Anak saya dinas di Bali. Dia cerita bahwa dia melihat khotib itu pada waktu berdoa di khutbah kedua, jari telunjuknya itu menunjuk ke atas. Jari kiri apa jari kanan? Ke kanan, Ustaz. Menuju ke atas gitu. Ke atas, ya. Ya. Lalu kemudian dia menanya kepada saya, dan saya terus terang, alhamdulillah, saya sendiri tidak tahu, Ustaz. Belum pernah lihat. Gitu. Jadi belum tidak tahu dan juga belum pernah melihat. Sampai pada satu hari saya sholat Jumat di satu rumah sakit di Jakarta, dan yang jadi khotibnya itu seorang, maaf saya katakan, Arab Tulen gitu Ustaz. Jadi Arab aja, dari saudara dari Saudi Arabia. Orangnya putih ya pokoknya. Dan saya karena memang saya agak jauh di tengah gitu. Saya betul melihat bahwa pada waktu khutbah, pada waktu berdoa, dia tuh jarinya menunjuk ke atas. Ya. Jadi saya yakin, oh ya betul anak saya. Kemudian saya buka-buka Muslim di hadis Muslim. Ternyata di hadis Muslim itu ada malah kelihatannya sepertinya gitu ya. Sepertinya bahwa yang menyeriwayatkan itu bahwa berdoa dengan menunjuk jari ke atas itu satu keharusan. Memang dicontohkan oleh Rasul yang saya tangkap gitu.
Ya. Nah, kemudian tidak berhenti habis itu, pada satu hari saya waktu di Bekasi, di rumah di sana, setelah pada satu kesempatan setelah sholat zuhur berjamaah, bukan pada hari Jumat, pokoknya ada satu hari Jumat, ada salah seorang ustadz dari masjid tersebut ikut sholat Jumat, sholat zuhur, lalu kita ya tanda kutip ngobrol-ngobrol di masjid itu. Nah, dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada ustadz itu mengenai berdoa dengan telunjuk ke atas itu. Saya tanya kepada ustadz. Yang lucunya justru ada salah seorang pengurus inti dari masjid itu yang dia menjawab. Gitu. Jawabannya adalah, ya di sini kan begitu, Pak. Gitu dia bilang. Bapak sih kalau sholat, maaf ini Ustaz ya, bukan apa, kalau sholat, Bapak persis di depan mimbar. Jadi Bapak tidak pernah lihat bagaimana khotib itu menunjuk. Terus saya bilang, oh begitu. Dan Ustadz itu yang saya tanyakan, dia tidak menjawab, hanya tersenyum, seolah-olah mengiyakan. Nah, setelah kejadian itu, minggu berikutnya, saya sengaja agak ke belakang, gitu. Pengen lihat. Gitu. Dan ternyata di masjid itu, Masjid Al-Hikmah namanya di Bekasi itu, khotibnya itu kalau berdoa itu menunjuk ke atas, gitu. Yaitu yang seperti dikatakan oleh anak saya. Nah, pertanyaan saya, maaf Ustaz itu bertanya, apakah menunjuk ke atas dalam berdoa pada waktu berdoa itu menunjukkan satu keharusan atau sunnah? Lalu kenapa? Karena pertanyaannya kenapa sepertinya di Indonesia itu tidak populer begitu. Jadi yang kebanyakan ya di Bandung sendiri ya kalau berdoa yang angkat tangan dengan dua tangan. Gitu. Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Ustadz. Salam gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada rumus ya. Rumusnya ini masalah fikih ya Pak. Karena ini masalah fikih, pasti ikhtilaf. Pasti ikhtilaf antar para ulama. Karena misalnya ya, itu memang ada dalam hadis Muslim tentang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, pakai tangan begini, kan? Hadis sahih itu. Tapi ada juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat istisqa khutbahnya mengangkat tangan. Iya. Nah, ada ulama-ulama mengatakan khutbah doa saat khutbah angkat tangan itu hanya di istisqa saja. Menurut saya kesimpulan nggak benar. Kesimpulan nggak benar. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat Jumat khutbah seperti ini itu adalah sunnah. Ya. Kenapa khutbah angkat tangan itu bolehnya hanya di istisqa saja? Mereka katakan di istisqa berapa kali sih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat istisqa selama hidupnya? Kenapa tidak kembali pada kaidah? Mana kaidahnya? Kaidahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dijadikan ibrah adalah umumnya cakupan makna lafaz itu, bukan khususnya sebab. Sebab istisqa maka doanya angkat tangan. Jadi kalau tidak istisqa nggak boleh doa angkat tangan gitu. Ya, tanyakan kepada mereka-mereka yang membid'ahkan imam khutbah doanya angkat tangan. Itu tuh ya. Oh, hadisnya juga begitu mengatakan Rasul itu nggak pernah angkat tangan kalau khutbah Jumat itunya doanya itu. Itu tuh yang tadi saya katakan ya.
sangat bermasalah itu munculnya istilah sunnah tarkiyah. Rasulullah meninggalkan angkat tangan saat khutbah. Bukankah saat berdoa, bukankah orang berdoa itu meminta kepada Allah? Bukankah doa angkat tangan itu hadisnya mutawatir? Ini jadi masalah. Tapi itu ikhtilaf jelas ikhtilaf. Ya. Jadi apakah wajib imam berdoa dengan mengangkat telunjuk ke atas? Ya, enggak wajib. Mustahab, sunnah saja. Iya, Ustaz. Ya, sunnah. Apakah orang yang mendengarkannya boleh mengaminkannya? Ya sunnah juga mengaminkannya. Masa sih tidak diamini orang tua? Ini ada-ada saja. Jangan amin. Bid'ah. Ya, ini apaan? Ya. Apakah boleh angkat tangan? Lihat. Ikhtilaf. Ada mengatakan tidak boleh angkat tangan. Angkat kedua tangan. Ya. Kenapa katanya? Karena yang seperti itu tidak ada dari Rasul SAW dan para sahabat. Sebenarnya tidak harus, ya, tidak harus ada disebutkan sahabat-sahabat mengaminkan dan mengangkat tangannya. Nggak harus begitu. Ya. Banyak hadis-hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya, tidak disebutkan sahabatnya mengucapkan amin. Ya, tapi sungguh tidak benar, sungguh satu hal yang aneh apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, lalu sahabat tidak mengaminkan. Ya. Hadis-hadis tentang doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat, diaminkan atau tidak? Misal, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk Anas bin Malik keberkahan untuk hartanya, untuk anak keturunannya, untuk ilmunya. Didoakan oleh Rasulullah. Apakah disebut di hadis itu bahwa Anas bin Malik dan ibunya mengaminkannya? Enggak disebut. Tapi tidak mengaminkannya itu satu kebodohan. Misalnya, saya berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ada tulisan Ustaz Solihin waktu khutbah berdoa untuk memohonkan ampun. Memohon ampun kepada Allah. Dan wah, diceritakan begitu. Tapi tidak diceritakan bahwa jamaahnya mengaminkan. Apa itu berarti jamaahnya tidak mengaminkan? Itu tuh ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa ya tidak disunahkan mengangkat tangannya saat mengaminkan karena tidak ada itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya setelahnya. Ya, ini yang masih debatable, ya, masih bisa diperdebatkan. Ikhtilaf. Tapi tidak wajib ya, maksudnya tidak wajib. Khotib saat khutbah angkat telunjuknya ke atas, ya, mustahab atau sunnah. Hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Muslim dari Amarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu. Ya, dia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Iya. Lalu dia katakan, qabbahallahu hatainil yadaini. Semoga Allah memburukkan dua tangan ini. Sungguh saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih daripada sekedar dia angkat tangan, angkat telunjuknya. Ya, itu ya pendapatnya siapa? Pendapatnya Umarah bin Ru'aibah itu. Pendapat dia itu. Maksudnya dia berkesimpulan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam angkat telunjuknya begini, imam berdoa angkat tangan itu buruk, seolah jadi sesat gitu. Ya, itu satu cara berpikir yang menurut saya punya
punya pendapat ya. Bukan saya mengecilkan sahabat Rasul SAW. Tidak. Tapi memburukkan orang doa angkat tangan itu sebuah kekeliruan, kesalahan. Ustadz itu sahabat. Sahabat itu bukan Nabi. Sahabat bisa salah, bisa keliru. Maka Imam Malik mengatakan, kullu kalamin yuqbalu aw yurad illa sahibal qabr. Sahib hadzal qabr. Setiap kata-kata, setiap pendapat bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat beliau. Ya. Memang Imam Nawawi ya dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Karena Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi yang menulis. Beliau mengatakan bahwa memang sunnahnya tidak mengangkat tangan saat khutbah. Itu sunnahnya. Ya, dan ini pendapatnya Imam Malik. Ya, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya ulama-ulama Syafi'i dan yang lainnya. Gitu ya. Tapi Al-Qadhi Iyad ya. Beliau menghikayatkan bahwa sebagian ulama salaf dan sebagian ulama Maliki membolehkan angkat tangan. Mubah, boleh. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengangkat kedua tangannya pada khutbah Jumat ketika beliau meminta diturunkannya hujan. Pas Rasulullah khutbah Jumat, ada yang minta doa agar Allah turunkan hujan. Bukan sholat istisqa, sholatnya sholat Jumat, tapi doanya minta hujan. Rasulullah angkat tangan. Yang mengatakan yang tekstual itu namanya. Oh, ini karena sifatnya insidental. Ada aja. Orang berdoa kan sifatnya insidental. Jadi kalau tidak insidental nggak boleh angkat tangan gitu doa. Itu yang baca. Oh ya, sahabat itu bisa salah. Jadi kamu benar, bukan begitu ya? Bukan begitu. Ente coba pikir. Apa benar orang doa angkat tangan itu buruk? Sehingga dia mengatakan qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memburukkan dua tangan ini yang angkat tangan ketika berdoa. Itu apaan kayak gitu? Enggak boleh. Ya. Tapi ini pendapat sahabat bisa salah. Ya, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada orang yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini makan sahur terus saja. Ya, saya sudah panjang tuh benang hitam sama benang putih. Sampai begitu jelas saya berhenti. Rasulullah tertawa, bukan itu maksudnya. Benang hitam itu maksudnya waktu malam, benang putih itu waktu pagi. Fajar benang putih itu. Sehingga terlihat jelas perbedaan antara malam dengan fajar. Ya ada salah juga kan sahabat. Bukan kalau pendapat sahabat itu pasti benar. Ya. Tapi bukan juga saya mengatakan begini, saya melecehkan atau merendahkan sahabat. Enggak. Hadis dengan kata-kata sahabat itu berbeda. Terkadang ya ada satu teks isinya dua, satu kata-kata sahabat, satu kata-kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau satunya hadis. Misal Ali mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi ahaqqu bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khuffaihi." Ya. Apa katanya? Kata Ali, andaikan agama itu dengan logika, pastilah di bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Itu kata-kata siapa tuh? Ali bin Abi Thalib. Laqad ra'aitu Rasulullah. Sungguh saya telah melihat Rasulullah, beliau mengusap bagian atasnya. Nah, ini hadis. Jadi ada dua. Nah, di dalam hadis ini kita melihat ada pertentangan. Seolah-olah agama ini tidak logis ketika mengusap bagian atas khuf, tidak di bawahnya yang diusap.
Justru mohon maaf ya. Menurut saya yang logis itu memang bagian atasnya, karena bagian bawah kotor. Kalau diusap itu kan cuma sekedar diusap akan mengotori tangan. Nah, soalnya ad-dinu huwal aql wala dina liman la aqla lahu. Agama ini akal. Agama ini logis. Ya, tidak ada agama tidak punya agama bagi orang yang tidak punya akal. Islam ini logis kan? Logis. Tentang Tuhan logis. Ya. Apa katanya? Andaikan di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti dan sudah rusak. Yang ini bingung lagi bumi ya Tuhan yang lainnya. Logis. Ya. Baik, jadi saya kembali ya pada teori bahwa urusan fikih itu adalah urusan mukhtalaf fihi bainal ulama. Selalu saja ikhtilaf antar para ulama. Selalu ada ikhtilaf. Ya, termasuk tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Penjelasannya makin mantap saya jadi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Insya Allah jelas Pak ya. Sangat-sangat jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada tip ya angkat tangan gitu. Belum aja. Oh ini qabbah. Oh ini qabbah Allahu yadaika. Hata ini ini dia gak benar. Masa orang berdoa angkat doakan celaka? Dia nggak benar. Bukan orang yang doa angkat tangan itu yang nggak benar. Rasulullah angkat tangan saat berdoa khutbah ada hadisnya. Jadi jangan hadis ini dilihat, hadis ini tidak dilihat. Terus dipakai logika supaya paham, supaya nggak bentrok. Itu sungguh bentrok luar biasa. Orang berdoa kepada Allah malah masuk neraka. Gara-gara angkat tangan malah masuk neraka itu. Nggak benar, wallahi itu berantakan. Jadi Islam ini seperti monster. Nggak benar. Ada aja ya. Saya selalu katakan kita harus lapang dada. Dalam urusan fikih ini pasti selalu saja ada ikhtilaf. Repotnya ikhtilaf ini dibawa ke ranah bid'ah. Itu paling repot. Ya. Karena saya katakan, kalau ada masalah-masalah yang baru, ya, hubungannya dengan agama, kita cek tentang apa? Tentang ibadah. Ibadahnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Ya, dicek. Oh, ini bukan urusan sholat. Oke, jangan dimasukkan ke ibadah ya. Bukan. Ya. Oh, ini Maulid Nabi. Ya, tidak ada urusannya dengan sholat kan? Maulid Nabi. Apa urusannya? Ada apa di Maulid Nabi? Ada ceramah. Oke. Ada apa lagi? Di Maulid Nabi ada makanan. Ada apa lagi? Ada dangdutan. Wah, udah. Buang aja ya. Ya, mana yang dibuang? Dangdutannya dibuang. Ceramahnya jangan dibuang, silakan ceramah. Ya. Itu mathalabul ilmi itu. Gitu ya. Tapi jangan ceramah maulid bawa-bawa hadis palsu. Ya. Hadis palsu ini banyak sekali ya ulama-ulama, ustadz-ustadz ya, yang tidak dibawa-bawa. Banyak hadis palsu, banyak. Hadis tentang Nur Muhammad pasti palsu. Oh ini ustadz ini buya, doktor, masih muda. Aku tahu itu hadis palsu itu. Ya, masa iya pertama kali Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan jagat raya, Allah telah menciptakan cahaya, menciptakan nur dalam bentuk, diciptakan nur atau cahaya itu dalam bentuk paus itu apa namanya, burung merak. Cahaya bentuknya burung merak.
lalu digantungkan di salah satu pohon yang besar, Asy-Syajaratul Uzma. Diletakkan di depannya cermin. Lalu karena dia melihat dirinya indah, dia malu kepada Allah, lalu berkeringatlah. Keringat pertama, tetesan keringat pertama menjadi Abu Bakar. Yang kedua jadi Umar. Tetes yang ketiga jadi Utsman. Yang keempat jadi Ali. Yang kelima jadi bunga mawar. Yang keenam jadi beras. Lu kok ke situ-situ? Siapa nih? Gak benar. Ya, tapi ini ya, aduh, ditanya apakah benar ada Nur Muhammad itu yang dibawa hadis yang dibawakan oleh Al-Mustadrak Imam Hakim, bukan bicara tentang nur. Ya, jadi Anda jangan berdusta kepada masyarakat awam. Ya, ini repot. Orang kalau sudah doktor langsung silau. Ya, saya sudah merasa repot dengan satu orang. Aduh, ya Allah. Baik, silakan barangkali ada lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa azab orang berdoa itu adalah yang pertama menghadap kiblat, kemudian menutup aurat tentu saja ya. Nah, yang ini tadi menengadahkan tangan Pak Ustadz, itu katanya ada orang berdoa begitu. Jadi tadi saya nyambung dari yang Pak Ustadz tadi ya. Kemudian yang kedua, ini Pak Ustadz, saya sering baca di kitab Yasin Tahlil itu keutamaan membaca ayat-ayat pilihan lah. Jadi seperti Yasin, kemudian ada Waqiah, kemudian surat Al-Mulk segala itu Nabi bersabda bahwa kalau membaca Waqiah setiap hari itu tidak akan miskin seumur hidup. Kemudian kalau Yasin termasuk membaca Yasin di kuburan. Katanya itu Nabi Muhammad ya, Nabi yang bersabda bahwa akan meringankan siksa kubur dari yang kita yang dimakamkan itu Pak Ustadz. Nah, apakah itu benar sabda Nabi itu begitu bunyinya? Itu yang saya jadi benar ya. Nah, kalau gitu. Terus kemudian satu lagi ini, waktu saya pernah zikir di masjid itu pakai ini Pak Ustadz, pakai tasbih. Nah, itu pernah dilarang sama ada ibu-ibu yang nggak boleh nih, Nabi nggak melakukan kayak begitu. Jadi kalau zikir jangan pakai tasbih, pakai tangan gitu. Oh gitu, jadi katanya gitu karena Nabi nggak melakukan, jadi sama aja bid'ah, katanya gitu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Begini ya, kebanyakan hadis-hadis tentang fadilah-fadilahnya surah dalam Al-Quran itu dhaif, lemah. Nah, tapi ada yang tidak lemah, yang sahih ada. Ya. Ada. Jadi baca saja surah Al-Waqiah, baca. Jangan dilihat hadis lemahnya. Baca Al-Waqiahnya. Ya. Jangan dilihat fadilahnya ya Pak Ustadz. Ya, jangan dilihat hadis lemahnya. Ada hadis lemah, tidak ada hadis lemah. Al-Quran mah canggih. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Ya. Baca surah Al-Waqiah terbebas dari kemiskinan. Ya, sambil berdoa kepada Allah agar jangan miskin di dunia dan akhirat. Bisa kan? Ya, Waqiahnya dibaca, doanya jangan ketinggalan, sedekahnya jangan ketinggalan, usahanya yang kenceng. Gitu kan? Tuh, jangan baca Waqiah tapi nggak usaha, ya itu mah gemblung namanya. Pengen kaya nggak usaha, ya nggak benar. Benar. Aduh, jadi ingat saya waktu jadi santri. Saya baca Waqiah setiap habis sholat asar 14 kali, sesuai dengan tuntunan mujarobat. Ya Allah. Baca surah Al-Jin ya, dari subuh sampai maghrib ya, supaya didatangi jin, supaya ditampakkan kerajaan jin dan saya bisa kerjasama dengan jin. Tapi jinnya nggak datang ternyata. Ya,
Udah baca saja, baca Al-Mulk, baca Al-Waqiah, baca Yasin. Nah, ada fadilahnya pasti. Mana sih ayat Quran yang tidak ada fadilahnya? Semuanya ada fadilahnya. Ya. Jadi makanya kita mengamalkan segala sesuatu tuh jangan karena fadilahnya. Ya Bu. Halo? Iya, Terdengar kan tetap suara saya? Masih jelas. Jadi kita baca, jelas. ya, jadi kita baca surah Al-Mulk. Ya. Baca surah Al-Mulk. Orang baca surah Al-Mulk. Ya, ada hadisnya, dapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholat dapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang baca surah Al-Mulk diampuni dosa-dosa. Banyak pintu-pintu diampuni dosa. Ya, bukan baca surah Al-Mulk saja. Tuh, tapi bagus kalau setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Wah, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tahu atau tidak tahu fadilahnya itu bagus. Ya, setiap malam baca Al-Baqarah misalnya bagus. Ya, tahu atau tidak tahu fadilahnya. Pokoknya Al-Quran ini tidak ada bolongnya. Ya. Al-Quran ini berisi semuanya. Ya, Bu ya. Jadi kalau mau baca Al-Quran, menurut saya ya, jangan diniatkan apa-apa kecuali supaya besok bisa melihat wajah Allah. Apa tidak cukup itu? Ya. Ya. Jadi kalau baca Quran niatnya pengen kaya, ya itu namanya materialistis. Ya. Ya kan, dapat kaya tapi tidak bisa melihat wajah Allah, enak nggak? Ya. Masa iya niatnya dunia? Ya. Jangan niatnya dunia. Diniatkan niat itu yang mulia. Perkara Allah itu akan memberikan banyak kemudahan, itu mah sudah janji Allah. Ya, janji Allah mah tidak akan meleset. Ya Bu, kita sedekah supaya besok kita bisa melihat wajah Allah. Kita baca Quran, kita sholat, apa saja itu saja. Satu saja tujuannya. Ya Bu? Iya, betul. Ya, saya kira itu ya. Ya. Ya, tadi apa lagi tuh tadi tentang itu tadi. Tasbih. Ya, tasbih itu cuma alat aja. Ya. Tasbih cuma alat aja. Ya. Orang baca subhanallah 33 kali. Bagaimana caranya? Baca 33 kali. Bagaimana caranya? Begini. Ya, ini kan alat. Ya. Ini alat. Apakah Rasulullah begini? Ya. Apakah begini? Ya, itu alat aja. Ini kan alat. Ya. Nah, kita ganti alatnya dengan kreasi kita. Masa sih tidak boleh kreasi? Itu kan cuma alat. Ya, jadi bid'ah gitu. Ya, orang pikirannya gimana sih? Ya. Makanya saya katakan, dilihat ini masalah apa? Masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunia. Alat itu masalah dunia. Tuh. Jadi jangan alat itu dibawa-bawa kerana ibadah. Itu alat cuma alat saja. Ya. Rasul waktu zikir nggak pakai itu, pakai tangan. Oke. Waktu khutbah kan ibadah juga, pakai speaker kan? Alat saja speaker itu. Iya Bu? Iya. Ya, itu dong yang cerdas dikit. Dan zaman dulu mungkin belum ada tasbih ya Pak Ustaz. Ya. Jadi nggak pakai. Enggak, kita begitu, kita bilang ini kan alat. Iya. Ini kan alat. Alat untuk menghitung. Kok jadi beda? Gitu. Kok jadi sesatnya itu di mana gitu? Sesatnya itu di mana? Kita mau tahu sesatnya di mana. Kecuali kalau pakai tasbih terus sambil joget-joget itu namanya sesat. Gara-gara pakai tasbih dikirinya sambil joget itu namanya sesat. Tasbihnya nih berarti yang nggak benar nih. Setiap pegang tasbih jadi joget kan nggak ada. Ya, itu alat saja. Khutbah kan ibadah. Iya nggak? Tuh, speakernya itu, pengeras suaranya itu jangan dibawa ke khutbahnya. Itu cuma alat aja. Gitu nggak? Tuh, tapi Ustadz ini yang mengatakan nih Ustadz juga. Dokter juga. Mau dokter, mau apa saja. Putak. Gitu. Jadi apa saja jadi. Ya, Bah, sudah jam 10, Bu Nini.
Syukran Ustaz. Sedikit aja Ustaz, boleh Ustaz? Ya, silakan Pak Edi. Saya terus terang aja ini. Saya kalau berzikir, saya pakai tasbih yang digital Ustaz, yang buatan RRC. Iya. Karena apa? Karena kan kita katakanlah punya target gitu Ustaz. Dengan targetnya mengacu kepada yang kita tahu bahwa Rasul itu lebih dari 70 atau ada sampai 100. Kita juga katakanlah bukan pengen melebihi ya dalam arti kata, tapi kan lebih banyak, lebih bagus begitu. Iya. Jadi dengan dan itu sangat mudah dengan tasbih digital tersebut Ustaz. Iya. Jadi misalnya 100, 200, dan itu banyak zikir itu kan bermacam-macam, bukan banyak-banyak bacaannya, dan juga yang penting mah itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Gitu. Iya. Saya lakukan terus terang aja, saya pakai digital, dan kalau sudah itu habis kan tinggal dibuang, ambil lagi. Gitu. Dan harganya juga cukup murah, Ustaz. Nah, ini hanya sebagai informasi saja. Iya, itu cuma alat. Iya, makanya justru itu. Saya karena orang mengatakan itu ada alat, jadi saya ya memberitahu ke Ustaz, ya saya pakai alat itu Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi itu hanya alat saja. No problemo, kata Pak Fahri. Ya Pak. Ya, besok lagi. Kita sekarang sudah mengerti bid'ah kan Pak? Iya. Alhamdulillah. Mesti pintar kita. Semuanya jadi ini nanti Ustaz. Jadi dokter nih semua. Dodok nih motor. Mandok di kantor. Dok ya kotor Ustaz. Anda belajar terus dari pagi sampai malam apa nggak jadi dokter? Luar biasa. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jadi kita tanggal 7 hari apa Bun ini? Tanggal 7. Tanggal 7 hari Ahad. Iya. Temanya apa? Temanya apa itu? Kan fikih cinta. Ya, fikih cinta ya. Tapi apa gitu Ustaz ininya? Tadi saya kirim Ustaz belum baca. Ya, nanti saya coba rangkai ya, karena ini hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang masuk dalam dosa besar, gitu Bu. Anak-anak sekarang macam-macam, ya jangan sampai dalam urusan cinta ini masuk dosa besar. Ya. Apa ini aja? Cara bijak hukum Islam menyemai cinta dan enggak. Fikih cinta. Tapi saya mau di flyer itu ya orang sudah membayangkan ya, isi magnetnya itu bisa tersuguhkan di flyer itu. Ya, itu dia. Kalau cuma fikih cinta aja kayaknya kurang terlalu global. Iya, Pak Ustadz. Iya, silakan. Saya melihatnya begini Pak Ustadz. Milenial nih ya. Ini kan saya generasi yang zaman waktu saya masih muda tuh pengajian belum seperti ini. Nah, sekarang bareng nih antara milenial dengan kami yang tua-tua ini kan teknologinya sama. Mestinya mereka ambil startnya lebih awal, jangan menunggu karena nggak ada alasan. Kalau dulu kita beralasan yang tua-tua ini memang pengajian masih standar, harus keluar rumah segala macam. Sekarang milenial, jadi judulnya begini, kalau bukan judul ya, dan diarahkan para milenial itu segera berinteraksi, perlu berinteraksi dan harus menikmati gitu. Karena kalau dibilang perlu tuh kayaknya beban ya.
bagaimana para milenial ini menikmati berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran sejak dini. Sejak dini, bukan ditugasin gitu loh. Maksudnya asik juga belajar Al-Quran itu, apalagi mereka masih aktif. Jadi begitu mereka punya amanah, mereka tuh udah dibekalin, udah punya dasarnya. Jadi semuanya terbekali, baik itu cinta, baik bagaimana dia berinteraksi dan menjalankan amanah, baik dengan bersosial gitu. Jadi saya dari pandangan saya, milenial ini jangan lalai lah, nggak ada alasan mereka bisa memanfaatkan teknologi karena tetap aja toh mereka suatu saat harus mengerti Al-Quran, harus wajib gitu kan. Kapan ngapain mereka nunggu-nunggu? Alasannya nunggu-nunggu ngapain? Ya ini kita kan pikirannya mau memberikan pembekalan kepada anak-anak muda yang sekarang sangat dibutuhkan. Ya, anak-anak muda yang belum menikah, anak-anak muda yang baru menikah, ya seperti apa sih? Itu sebenarnya ya arah kita. Ya, mengarahkan mereka baik yang pra atau pasca nikah itu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu sebenarnya kita mau arahkan ke sana. Ya, tentu pernak-perniknya ya tidak sedikit. Anak sekarang kan pengennya ya punya istri cantik, punya suami ganteng, dompetnya tebal, banyak lah. Tapi tidak sedikit kita jumpai ya sebelum menikah anak kok sudah hamil duluan, ya. Ada lagi yang dibunuh oleh pacarnya, ya setelah digagai dibunuh oleh pacarnya. Ada lagi ya sudah punya anak 2, padahal pakai cadar, ya. Oleh suaminya dibuka itu rekaman di CCTV, dia taruh CCTV di mobil, dibuka, melakukan itu di mobil sama kawannya. Ya, punya anak 2, anaknya ngafal Quran, pakai cadar dia, berbuat seperti itu, dicerai sama. Ada lagi pakai cadar juga, sudah punya suami, dilempar sama pacarnya dalam keadaan telanjang, mati, dibunuh. Itu satu lagi ya wartawan sebuah televisi, dia bunuh diri hanya karena pasangannya menolak, pacarnya menolak dinikahi. Hal-hal seperti ini yang kita mau bicarakan. Yang satu lagi dia pakai komat kamit, dipelet. Satunya lagi pakai hipnotis, dihipnotis pacarnya. Dia belajar hipnotis, bayar 3,5 juta untuk menghipnotis pacarnya itu. Dia apakan saja mau. Bahkan disuruh untuk buka pakaian di tengah jalan mau dengan hipnotis. Saya mau bicarakan hal-hal seperti itu. Ya, Bu ini sudah untuk lagi. Iya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya, oke. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan katsiran dan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di kajian malam ini. Dan insya Allah banyak hikmah dan manfaatnya dan bisa kita sampaikan kepada khalayak di luar sana ya. Baik, kita tutup taklim Isya ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Syukran Pak Ustaz, Bu Nini, Pak Fari, semua Ibu Bapak. Syukran Pak Jazakallahu khairan. Khairan katsiran.